Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat pai buah segar dengan kulit renyah, ekonomis, irit telur, tapi rasa tetap seperti premium. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat kulit pai terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 135 gram margarin, tambahkan 250 gram terigu protein rendah, atau boleh juga pakai yang sedang. Kita ayak ya. Sekalian 50 gram gula halus atau gula pasir yang sudah di blender halus. Kita ayak biar nggak menggumpal dan mudah tercampur menjadi adonan. Kalau udah selesai diayak, gunakan tangan dan remas-remas semua bahan sampai tercampur rata. Kita campur aja hingga membentuk bulir-bulir atau gumpalan-gumpalan seperti pasir. Kira-kira seperti ini. Tambahkan 1-2 sendok makan air dingin atau air es. Jangan kebanyakan, maksimal 2 sendok makan. Kita masukin 1 sendok makan dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kita campur ke adonan sampai membentuk adonan yang bisa disatukan. Aku tambahkan lagi ya air dinginnya. Kalau udah membentuk adonan seperti ini udah cukup. Beri tutup plastik wrap atau plastik lainnya. Aku pakai plastik kiloan yang dilebarkan. Simpan di dalam kulkas selama 30 menit. Sambil menunggu kita buat fla atau custard, siapkan wadah. Masukkan 1 kuning telur. Tambahkan 45 gram gula pasir. Tambahkan 25 gram tepung maizena. Dan 1 sendok teh pasta vanila. Ambil 250 ml susu cair. Tapi ini nggak kita tuang semua, dikit aja sekitar 50-100 ml buat ngencerin dan biar mudah diaduk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini nggak perlu sampai gulanya larut ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata aja. Kalau sudah, sisihkan sebentar. Sisa susu kita tuangkan ke atas panci. Kemudian masak di api sedang sampai muncul buih-buih kecil di pinggiran pancinya. Ini nggak perlu kita masak sampai mendidih ya. Cukup sampai muncul buih-buih kecil seperti ini aja. Kalau sudah seperti ini, matikan kompor. Tuangkan campuran kuning telur dan susu yang sudah kita siapkan tadi. Bersihkan mangkuk dengan cara seperti ini. Nyalakan kembali kompor, api sedang cenderung kecil. Aduk terus sampai mengental. Jangan berhenti mengaduk supaya nggak terbentuk gumpalan. Kalau udah mulai mengental, aduk dengan cepat dan tunggu sampai meletup-letup. Kalau udah meletup-letup seperti ini, masukkan 1 sendok makan atau 15 gram butter atau margarin. Aduk rata dan biarkan meleleh. Aduk sampai terlihat licin, kira-kira kekentalannya seperti ini ya, ini udah cukup. Kemudian kita matikan kompor. Pindahkan ke dalam mangkuk. Menggunakan wrap atau plastik kiloan yang dilebarkan, langsung kita tutup dan menempel ke custard atau flanya. Ini kita lakukan supaya nggak terbentuk lapisan di permukaan fla. Ini kita sisihkan dan tunggu sampai dingin, boleh dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya. Setelah 30 menit, kita kembali ke adonan. Ambil adonan, pipihkan dan jangan lupa diberi alas plastik atau kertas baking supaya tidak menempel. Pipihkan sampai ketebalan yang cukup. Kalau mau langsung dibagi seperti di video pai susu Hongkong itu juga boleh ya teman-teman, dengan berat sekitar 25-30 gram. Cetak-cetak menggunakan cookie cutter atau tutup gelas dengan diameter yang lebih besar dari cetakan pai yang kita gunakan. Ambil adonan yang sudah dicetak, masukkan ke dalam cetakan pai dengan hati-hati.
Kalau adonannya masih terlalu dingin akan mudah robek ya teman-teman, jadi hati-hati aja. Masukkan pelan-pelan dan tekan-tekan sampai fit ke cetakannya. Kalau ada sisanya, ini kita rapikan dengan menggunakan pisau dan dirapikan di bagian pinggirannya. Cara ini bisa lebih cepat dan lebih seragam. Jangan lupa tusuk-tusuk dengan garpu di dasar pie supaya tidak menggembung saat dipanggang. Kalau sudah, lakukan sampai selesai. Susun di atas loyang. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 35 sampai 45 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Aku pakai oven top dari Mito. Oven top ini andalan aku banget karena dia itu pas, nggak kegedean ataupun kekecilan, dan juga panasnya merata ya teman-teman. Aku pakai api bawah selama 25 menit dan setelah itu api atas bawah selama 10 menit. Ketika dipanggang, bagian tengah menggembung, itu adalah hal yang wajar, jadi pastikan jangan lupa dasarnya tadi udah ditusuk-tusuk menggunakan garpu. Kalau warnanya udah kecoklatan dan udah matang, angkat dan biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Setelah suhunya turun, akan lepas sendirinya dari cetakan ya. Ini tadi cetakannya nggak dioles margarin atau minyak sama sekali, karena base adonannya aja itu udah banyak mengandung margarin. Jadi nggak masalah kalau kita nggak olesin margarin atau minyak. Ambil custard atau fly yang sudah dingin. Menggunakan whisk, kita longgarkan sampai bentuknya kembali menjadi krim seperti ini. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan siap digunakan. Ambil kulit pie. Semprotkan fla ke dalam kulit pie. Ambil secukupnya potongan buah. Di sini aku pakai buah kaleng. Tentu aja kalau teman-teman mau pakai buah segar silahkan, boleh banget. Lakukan sampai selesai. Sebenarnya gini aja udah bisa langsung dinikmatin, tapi biar kokoh buahnya nggak berhamburan nantinya, lebih baik kita membuat lapisan agar-agar. Ambil panci. Masukkan 1 sendok teh agar-agar tanpa warna atau bening. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan tuangkan 150 ml air. Aduk rata bentar aja. Kemudian masak di api sedang sampai mendidih sambil kita aduk-aduk. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, pindahkan ke mangkuk, dan langsung siap digunakan. Caranya kita ambil sedikit aja pakai sendok kira-kira setengah sendok makan, kemudian kita tuangkan ke atas buah. Dengan cara ini, si agar-agar akan mengunci buah dengan fla, menyatu dengan kulit pie-nya, jadi lebih kokoh dan juga menambah estetika karena terlihat lebih mengkilap. Lakukan sampai selesai. Kita biarkan agar-agarnya mengeras dan siap disajikan. Gimana? Cara bikinnya mudah banget kan? Cuma ada banyak step yang harus kita lakukan. Ikutin step by stepnya dengan benar biar hasilnya memuaskan ya teman-teman. Kulit pie-nya renyah, ditambah fla yang lembut dan creamy, dipadu dengan potongan buah yang segar, sensasinya memanjakan lidah. Ini enak banget, irit telur, ekonomis tapi rasanya nggak kalah sama yang premium. Cocok buat ide jualan dan juga isian snack box. Selamat mencoba, makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.